Terima kasih kepada Bapak Irzan Raditya, Bapak Jeffrey Budiman, serta moderator kita Bapak Yasha Hattab untuk sesi yang sangat menarik hari ini ya. Alternative realities yang sudah dekat banget nih sama kita, dimulai dengan adanya aplikasi-aplikasi yang ada di gadget, semuanya sudah ada di dalam genggaman tangan. Ini membuat masa depan dalam dimensi ini menjadi sangat penting. Hingga pentingnya AI dalam membantu berbagai disiplin seperti kedokteran yang memudahkan services yang diberikan kepada para pasien. Wah, ini ilmu yang sungguh sangat menarik dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi dunia kita ke depannya. Nah, sesi kali ini dalam rangkaian talkshow DNA Digitalks akan menghadirkan sejumlah pembicara yang berkecimpung di bidang pelestarian lingkungan. Dalam sesi Living Without Waste ini akan dimoderasi oleh Rinda Lim, akan turut berdiskusi bersama dengan kita. Ada David Christian selaku founder Evoware, ada juga Muhammad Bijaksana Junerosano yang merupakan founder dari Waste for Change, dan juga ada Rafa Jafar, ini adalah founder e-Waste RJ. Kalau gitu langsung aja kita bergabung dalam sesi Living Without Waste. Selamat siang pemirsa di rumah, semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Selamat datang di DNA Digital, sebuah rangkaian acara grand opening Disrupto Digital Hub dengan saya Rinda yang akan memandu sesi kali ini yang berjudul Living Without Waste. Mungkin sebelum kita mulai sesi ini, aku mau berbagi informasi mengenai apa sih itu Disrupto Digital Hub. Disrupto Digital Hub merupakan sebuah multipurpose venue yang berlokasi di The Breeze BSD City yang akan menjadi epicentrum inovasi dengan menghadirkan pameran seni multimedia serta program talk show dan workshop rutin. Dipersembahkan oleh Disrupto dan Sinar Maslen, Disrupto Digital Hub hadir untuk mewujudkan visi misi kampanye Digital Hub Next Action atau DNA dalam mendukung perkembangan ekonomi digital dan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, dewasa ini kita dalam keseharian kita sering banget menghadapi dan terbombardir dengan berbagai macam pemberitaan gitu ya, masalah limbah yang sudah mengakar dari masa ke masa. Untuk itu dalam sesi talk show Living Without Waste, kita akan berbicara lebih lanjut mengenai isu lingkungan yang ada di sekitar kita bersama para praktisi yang sudah berkecimpung gitu di bidang pelestarian lingkungan udah berabad-abad kali ya, enggak bermasa-masa ya. Di sini ada Mas David Christian yang merupakan founder dari Evoware, ada Mas Muhammad Bijaksana Junerosano atau Bang Sano nih, aku biasa manggilnya Bang Sano, founder dari Waste for Change, serta ada Rafa Jafar, founder dari e-Waste RJ. Halo, apa kabar semuanya? Halo Mas David, Bang Sano, dan Rafa. Apa kabar? Kumaha damang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Halo Kak Rinda. Halo Rafa. Mana nih David nih? Halo. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Ya, mantap. Oke, kita udah berempat nih ya. Aku mungkin mau langsung mulai aja dulu ke Bang Sano dulu. Nih Bang, buat ngasih gambaran besarnya nih Bang. Nah, kita kalau misalnya boleh Bang berbagi seperti apa sih situasi limbah di negara Indonesia kita sekarang ini gitu Bang. Siap, Kak Rinda. Halo David, halo Rafa. Jumpa lagi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
Kalau ditanya dari sudut pandang lingkungan atau bumi, kalau bumi ini adalah kumpulan manusia, bumi ini sedang kena layaknya pandemi. Pandemi tapi masalahnya virusnya adalah sampah. Kenapa? Karena makin banyak, makin drastis, makin eksponensial, dan belum benar-benar bisa diatasi masalah sampah ini. Jadi kalau dari sudut pandang lingkungan, itu sakitnya udah sakit luar biasa, udah sesak napas nih, udah harus masuk ICU dan dapat oksigen gitu ya. Bahkan dari sudut pandang kehidupan manusia, itu sudah terbukti ini juga sudah mencelakakan, membahayakan, bahkan mematikan. Tahun 2005 di TPA Leuwi Gajah di Jawa Barat, longsor sebuah TPA menimbun 2 desa, meninggal 143 orang karena tertimbun sama sampah. Bayangin, tragis banget kehidupan saudara sebangsa setanah air kita yang lagi asik-asik tidur tengah malam tertimbun oleh sampah gitu ya. Jadi ini bukti nyata bahwasanya masalah masih menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, masalah sampah. Dan 16 tahun kemudian gitu ya, 2005 tragedi longsor, 16 tahun kemudian di titik sekarang tahun 2021 tidak banyak perubahan, Kakak Rinda. Kita masih menghasilkan sampah berlebihan dan hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Masalahnya cuma pindahnya kemana? Pindah ke sungai, pindah ke laut, pindah ke udara, dibakar, jadi sampah di polusi udara, dan juga menjadi tumpukan sampah di TPA, dan itu menjadi masalah banget gitu loh. Jadi kritis banget kondisinya. Gimana apa yang mungkin terjadi sih, Mas Bang Sano, kalau misalnya kita itu tidak melakukan apapun nih mengenai isu limbah ini? Ya, yang akan terjadi kalau kita tidak melakukan apapun, kita akan tenggelam. Kita akan tenggelam sama sampah. Kita emang benar-benar jadi sulit untuk hidup di lingkungan yang sehat, di lingkungan yang nyaman, di lingkungan yang indah, karena penuh sampah. Bagi teman-teman yang pernah nonton Wall-E gitu ya, ya seperti itu kira-kira. Bumi tidak bisa dihuni karena penuh dengan sampah. DKI Jakarta itu menghasilkan sampah per 2 hari sebesar 1 Candi Borobudur. Jadi setahun warga DKI Jakarta itu melahirkan atau membuat 185 Candi Borobudur sampah semua. Jadi ya ini nggak akan bisa menampung lah ya kehidupan kita ini apabila kita terus menghasilkan sampah seperti ini dan tidak menyelesaikannya, tapi hanya memindahkan masalah. Betul-betul dan tema World Environment Day 2021 tahun ini adalah tentang generation restoration. Jadi generasi restorasi atau environmental restoration. Ya, jadi 1 dekade ke depan, 10 tahun ke depan adalah fase paling kritikal untuk kita semua mampu melakukan perubahan supaya isu sampah bisa terselesaikan, isu climate bisa terselesaikan. Kalau tidak, kalau kelewat nih tahun 2030 makin parah kondisinya, kita ada pada titik di mana itu tidak bisa dipulihkan kembali. Jadi yang rusak nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi that's the condition. So now or never gitu ya, Bang ya? Now or never. Ya. Kalau misalnya boleh berbagi juga nih, Bang, program apa aja sih yang sudah Waste for Change gencarkan gitu ya untuk kita bisa mengubah situasi ini? Yang Waste for Change lakukan sebenarnya kami mencoba memahami permasalahan dari sampah ini ya, mencari akar masalahnya. Karena kalau kita tidak mencabut akar masalahnya, tidak menyelesaikan akar masalahnya, ya masalah ini akan terus-terusan hadir. Dan ternyata ini memang masalah yang cukup kompleks, besar, dan sangat rumit sebenarnya. Dan ini semua terjadi, sebenarnya aku punya statement bahwasanya mengatasi masalah sampah itu adalah salah satu pintu masuk untuk membangun bangsa dan negara ini secara literal. Kenapa? Karena masalah sampah ini terjadi karena memang kita masih punya PR besar di permasalahan bangsa dan negara kita. Kalau kita cari layer masalah sampah, paling atas kelihatan masalah sampah, layer di bawahnya itu karena behavior kita. Nah, behavior kita ini masih ngawur, ya, tidak memilah sampah, buang sampah sembarangan, bayar iuran susah, dan lain-lain. Layer di bawahnya, kenapa itu terjadi? Karena tata kelola persampahannya amburadul. Ya, tata kelola persampahannya amburadul. Nggak ada penegakan hukum, infrastrukturnya nggak ada dengan baik, dan lain-lain. Ya. Nggak ada aturan yang ditegakkan. Gitu. Aturannya ada, tapi nggak ditegakkan. Nah, ini sebenarnya core dari masalah persampahan yang harus diselesaikan adalah
membenahi tata kelola persampahan. Ya, jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah sampah, pondasi ini harus dibangun dan terdiri dari 3 hal. Penegakan hukum, nah ini yang juga kita perjuangkan. Kita mendorong terwujudnya penegakan hukum. Yang kedua, kita mendorong terwujudnya kemitraan yang jelas dan tepat. Ya, jadi ini juga sesuatu yang kita lakukan. Yang ketiga adalah melakukan pembenahan mekanisme pembiayaan yang tepat dan berkeadilan. Jadi ngurusin sampah itu tidak mudah dan tidak murah. Jadi kalau Anda menghasilkan sampah, Anda wajib bertanggung jawab. Salah satunya kalau di pihak ketiga kan atau dilempar ke pihak lain, ya harus bayar dengan tepat dan adil. Nah ini perjuangan yang kita lakukan. Nah masalahnya, pondasi dari persampahan ini ternyata dibangun dari pondasi yang ada di bawahnya lagi, yaitu pondasi atau sistem birokrasi dan sistem politik kita. Nah, kalau sistem birokrasi dan sistem politik kita masih kacau, ya seperti sekarang, masih kelompok kepentingan, masih tergantung warna politik dan lain-lain, masih ada isu korupsi dan lain-lain. Ternyata mau membangun pondasi tata kelola ini jadi sulit, gitu. Nah, jadi artinya kita mau nggak bisa lepas sebagai warga negara harus turut membangun bangsa ini, membenahi sistem birokrasi dan politiknya menjadi lebih baik. Di bawahnya, pondasi yang paling fundamental, yaitu karakter bangsa kita. Nah, ini salah satu yang menjadi PR lah, ya. Artinya kita sendiri perlu bebenah dari kita, ya, melihat supaya kita tidak menjadi bagian sistem yang rusak, dan ini yang harus kita lakukan. Tapi kalau pada dasarnya practicality, Waste for Change adalah perusahaan pengelola sampah yang bertanggung jawab. Kita membantu klien-klien kita, customer kita untuk mengelola sampah secara bertanggung jawab. Kira-kira begitu, Kakak Rinda. Terima kasih, Bang Sano. Merdeka, kayak kebakar gitu ya. Bahwa masalah isu sampah bukan cuma masalah bau dan masalah numpuk atau tidak elok gitu ya. Tapi itu ada mengakar banget gitu dalam bahkan karakter bangsa. Aku tertarik banget dengan tadi Bang Sano ngomong bertanggung jawab gitu. Mungkin next aku mau ke David nih, mengantar aku pengen nanya ke David. Kebanyakan kan sebenarnya sampah ini dari perilaku konsumsi ya, output dari hasil pola konsumsi gitu. Dimana di situ tadi kita obrolin kita harus bertanggung jawab gitu kan atas itu. Nah, mungkin boleh Fit berbagi gimana sih sebenarnya cara yang efektif untuk kita bisa mengubah pola konsumsi kita. Jadi kita tuh bisa mengurangi si limbah itu sendiri, seperti misalnya limbah pangan, sampah plastik gitu kan. Apa sih yang sebenarnya cara yang paling efektif tuh apa dan gimana kita bisa ubah pola konsumsi kita gitu. Oke. Thank you banget Rinda buat pertanyaannya. Dan tadi sebenarnya gue setuju banget sih dengan apa yang udah diomongin dengan Bang Sano. Itu benar-benar kayak spot on banget. Dan gue juga kayak setuju banget juga. Sesuai dengan pertanyaan Rinda, gue pikir kita yang pertama kali ini di FUNCO juga kita bikin satu kampanye sebenarnya. Namanya Rethink Campaign. Jadi kita memang dari kampanye itu kita pengen lebih mengajak orang untuk berpikir ulang terlebih dahulu. Tuh. Kan karena menurut kita yang paling penting itu kita dimulai dari diri sendiri kan. Cara paling efektif ya sebenarnya dimulai dari sendiri, mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita gitu. Dimana itu memang sebenarnya yang paling susah juga. Nah, cuma dari kampanye yang kita lakukan itu di Rethink Campaign kita lebih mengajak orang tuh untuk berpikir ulang terlebih dahulu nih. Misalnya kayak kita ngomongin penggunaan sedotan gitu contohnya kan. Kita berpikir ulang dulu sebenarnya kita perlu nggak sih pakai sedotan? Padahal kayak gelas yang diciptakan itu didesain supaya kita bisa minum langsung dari gelasnya gitu kan. Tetapi kita pakai sedotan itu jadi kayak defeat the purpose of the design of the cups sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu pakai sedotan gitu. Kecuali mungkin kalau sakit atau misalnya pakai lipstick atau apa gitu. Nah dari sejak kita udah berpikir ulang terlebih dahulu gitu, ya kita berarti kan oke, kayak kita tahu nggak perlu pakai ya kita bisa mengurangin gitu kan. Setelah kayak kita bisa mengurangin, tapi mungkin kalau misalnya memang perlu pakai, misalnya perlu pakai sedotan karena pakai lipstick atau kayak sakit, ya kita bisa menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan gitu. Bisa digunakan barangnya reusable, yang bisa digunakan ulang, atau enggak kalau misalnya kayak nggak bawa pun dan mesti pakai yang single use, sekarang udah cukup banyak alternatif single use plastik dan itu yang kita
lakukan juga di FONCO, sebenarnya kita menyediakan alternatif plastik yang sekali pakai yang ramah lingkungan gitu. Kayak misalnya kayak sedotan, kita ada sedotan yang terbuat dari beras, itu bisa edible juga dan bisa terkompos juga sebenarnya. Nah itu barang-barang itu bisa digunakan gitu. Tapi kayak at the end of the day, kalau misalnya memang masih menghasilkan plastik, itu ya harus di-recycle. Plastiknya si sampahnya itu harus tadi dengan yang Bang Sano bilang, ya harus kita harus bertanggung jawab dengan sampah yang kita hasilkan itu gitu. Nah dari situ baru menurut gue bisa jadi lebih efisien ya. Jadi benar-benar ada step by step-nya, karena menurut gue untuk permasalahan plastik ini memang kita kayak ya nggak ada yang bisa jadi Superman gitu menyelamatkan semuanya dengan sendiri gitu. Jadi benar-benar mesti bisa berkolaborasi semuanya kayak gitu. Dan solusinya itu nggak cuma satu solusi, karena permasalahannya juga beda-beda, keadaan beda-beda, tiap negara juga mungkin kayak beda juga, kondisi berbeda. Jadi semua solusi itu harus kita bawa bareng-bareng gitu. Itu sih kalau menurut gue. Keren. Dan ini juga kita sering dengar ya. Aduh bos tuh susah-susah ngubah pola pikir gue, behavior gue, tapi yang lainnya nyampah-nyampah aja tuh. Sebenarnya kalau misalnya boleh berbagi ini ya, Fit, sejauh ini sebenarnya seberapa besar sih pengaruh sih substitusi plastik dengan produk-produk FONCO yang ramah lingkungan ini tuh so far dampaknya itu udah seperti apa sih gitu? Iya, kalau yang pertama dengan pemikiran seperti itu ya, pasti ada aja kan kayak orang kayak oke, kayak gue udah susah-susah nih kayak ganti, tapi kayak orang lain masih buang sampah sembarangan. Kayak menurut gue kayak is okay, is fine gitu untuk ini kan, karena ya itu memang proses dari kayak perubahan perilaku itu sendiri. Kayak misalnya dari pengalaman gue sendiri, pas dulu pertama kali gue start mulai FONCO itu kan juga nggak terlalu tahu permasalahan plastik gitu kan, tapi mulai mau start dari diri sendiri gitu. Dan sekeliling itu nggak ada yang support gitu kan, kayak karena memang kayak dari orang tua, teman-teman semuanya juga kayak like they don't care gitu, kayak mereka juga nggak peduli juga gitu. Tapi dengan kayak gue-nya kayak tiap kali misalnya kayak ada sampah di rumah, habis itu gue bilang itu dikumpulin kayak bisa buat di recycle, atau enggak kayak tiap kali kayak ke restoran kayak oke, kayak nggak pakai sedotan, atau kayak berusaha untuk mengurangin dan bertanggung jawab dengan sampah kita itu sendiri, kayak lama-lama kayak terutama orang-orang dekat kayak teman atau kayak orang tua kayak jadinya kayak bisa, oh itu kayak David kayak jangan pakai sedotan atau apa. Jadi semakin lama justru ya mungkin teks lama ya, butuh kayak waktu beberapa tahun, tapi mereka jadinya juga malah jadi mereka melihat kayak kita bisa konsisten, habis itu kita juga jadi bisa mempengaruhi mereka gitu. Itu kan seperti kayak bisa menular juga kan. Kalau kayak keburukan mungkin menularnya lebih cepat, tapi kalau kebaikan juga sebenarnya bisa menular juga dengan kayak lebih kan, tapi butuh konsistensi. Kalau kita kayak nggak konsisten juga pasti nggak akan bisa menularkan itu juga. Kalau dari barang-barang FONCO sendiri, kayak kita tuh memastikan kalau barang kita memang semuanya tuh bisa benar-benar terdegradasi di alam gitu. Jadi nggak cuma di industrial composting facility dan juga kayak di alam gitu. Yang kita mau solve problemnya adalah sebenarnya untuk yang single use dan yang paling banyak tercecer juga sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya diibaratkan mungkin kalau keran air terbuka terus bikin banjir, nah kan kalau misalnya tugasnya dari Bang Sano nih, itu kayak airnya tuh kayak dibersihin kan supaya kayak tidak bikin banjir gitu. Nah kalau misalnya kayak dari FONCO sendiri itu kita kayak pengen menstop supaya airnya ini nggak lebih banyak keluar kayak gitu sebenarnya. Jadi supaya sampahnya ini tidak banyak kayak keluar terlebih dahulu. Kayak misalnya kayak contohnya sekarang kan kayak selama pandemik sampah justru kayak semakin banyak juga ya, karena orang jadinya konsumsi rumah tangga semakin banyak gitu. Sebenarnya itu permasalahannya karena kayak misalnya kayak delivery makanan itu juga semakin banyak. Ketika delivery makanan itu sendiri kan meskipun kita punya kantong yang bisa digunakan ulang, tapi kan kita nggak mungkin minta abang ojek online-nya buat kayak ambil kantong kita ke restorannya habis itu balikin lagi gitu kan, enggak. Jadi kayak kita ingin menyediakan solusi itu kayak ke tempat-tempat yang lain, ya mereka kayak sediakan pun yang single use tetapi kayak tetap kayak bisa terurai juga kayak di alam gitu jadinya. Nah itu yang kita ingin solve sebenarnya, permasalahannya lebih ke situnya kalau dari FONCO gitu. Dari
alternatif single use plastik ya, bukan yang bisa kayak digunakan berulang kali atau apa, tapi kita lebih fokus kayak benar-benar yang kayak yang sekali pakai aja gitu. Great. Nah, ini tadi lu pas banget sih lu ngomongin masalah pandemi gitu ya. Emang itu kan kita lagi berubah banget nih behavior kita ya. Baik ke baik maupun ada yang ke buruk gitu kan terutama di selama pandemi ini. Mungkin terkait sama pandemi ini aku juga pengen di sini juga udah ada Rafa. Thank you so much ya Fit. Di sini gue mau lanjut ke Rafa nih di sini karena Rafa ini jujur salah satu yang pertama banget di awal-awal tuh yang mulai ngomongin masalah sampah elektronik. Itu yang gue inget ya. Karena kita kebanyakan ngelihat isu sampah emang 60% itu kan sampah household seperti yang tadi lu ceritain juga Fit. Tapi sebenarnya ada satu jenis sampah, kelompok sampah yang menurut gue rada overlook gitu, yaitu sampah elektronik. Nah, sini kita udah ada Rafa. Sebenarnya aku pengen nanya nih, Pak. Sebenarnya apa sih signifikannya? Seberapa signifikan sih si limbah elektronik berkontribusi dalam kerusakan lingkungan gitu? Oke, thank you. Indonesia. Ya. Oke, thank you Kak Rinda. Tadi jawaban-jawabannya Mas Sano sama Mas David mungkin sudah merepresentasikan sedikit gambaran secara overall gitu. Sebenarnya isu sampah di Indonesia itu seperti apa sih? Dan mungkin aku mau mencoba jawab lebih ke point of view di sampah elektronik. Sebuah isu yang mungkin masih belum banyak orang paham. Kalau misalnya aku nyebut e-waste itu apa sih? Masih belum banyak familiar. Karena kenapa? Tadi benar, memang 60% orang di Indonesia itu masih melihatnya sampah plastik. Sampah organik karena memang itu yang mereka lihat udah ada dampak besarnya. Banyak orang-orang yang memulai aksi karena memang mereka melihat dampaknya, mereka merasakan dampaknya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi that's why emang lebih fokusnya ke situ. Nah, sampah elektronik in the other side kita ada yang namanya teknologi juga nih. And there's actually two sides of technology. Satu, di mana teknologi itu membuat kehidupan kita menjadi lebih lancar, lifestyle kita menjadi lebih high-tech, menjadi lebih futuristic gitu lah istilahnya. Tapi di other side, kalau misalnya barang-barang semua itu udah rusak, pertanyaan paling besar, tanggung jawab siapa? Karena memang this is a new type of waste. Dan I have to say, ada sebuah fakta bahwa memang sampah elektronik itu cara pengolahannya tidak bisa disamakan dengan tipe-tipe sampah yang lain. Kenapa? Karena sampah elektronik mereka mengandung racun, timbal, merkuri, kita nyebutnya B3, bahan berbahaya beracun. Jadi memang kalau misalnya mereka diolah dengan cara yang salah, dibuang sembarangan, melakukan pendaur ulangan dengan cara yang ilegal, otomatis racun-racun itu akan menyebar kemana-mana. Contoh kalau misalnya dikubur aja, sampel di-bury dalam tanah gitu ya, of course akan terjadi kontaminasi tanah. Dan kalau misalnya dibakar, polusi udaranya bukan main gitu, mengandung timbal, mengandung merkuri, jadi memang berbahaya bagi kesehatan kita. Dan sebenarnya ada sebuah fakta dari racun-racun sampah elektronik yang menurut aku ini dahsyat banget gitu. Namanya, they have this thing called bioaccumulative nature. Jadi racun dalam sampah elektronik ini mereka bersifat bioakumulatif. Apa itu bioakumulatif? Dampaknya jangka panjang. Jadi baru kita bisa rasakan itu 20-30 tahun setelah. So let's say kita terkontaminasi nih sama racun sampah elektronik, itu nggak besoknya langsung ada sesak nafas, nggak besoknya langsung iritasi kulit, tapi lebih 20-30 tahun ke depan. Jadi orang-orang sebenarnya itu belum ngerasain dampak isu dari sampah elektronik itu kayak gimana sih, makanya belum banyak orang yang sadar, belum banyak orang yang tahu, even they don't even recognize e-waste itu sebenarnya apa sih. Jadi itu permasalahan yang paling utama sebenarnya di e-waste. Nomor satu, karena emang masyarakat Indonesia, terutama di Indonesia ya, kita terlalu banyak membeli, berkonsumsi, tapi aksi daur ulangnya tidak banyak. Kenapa aksi daur ulang tidak banyak? Karena memang pelakunya juga belum banyak. Dan kenapa masyarakat Indonesia ini masih bingung? Pernah nggak sih kita punya gitu di rumah, pasti banyak nih kabel-kabel yang udah nggak dipakai lagi, baterai-baterai yang udah rusak, terus handphone jadul itu kan mesti disimpan di lemari tua gitu kan. Pertanyaannya nggak dibuang, nggak dikemana-manain gitu, dibuang ke tempat sampah, bener nggak sih? Kenapa? Karena emang nggak ada fasilitasnya gitu. Kita mau buang kemana juga. Nggak ada yang menyediakan informasi itu, tidak ada yang menyediakan fasilitas itu secara massal ya, secara besar gitu. Dan the biggest question is tadi, who is responsible of e-waste actually? Sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Apakah produsen gitu, let's say, yang memang memanufaktur barang-barang ini? Apakah kita konsumen yang menggunakan? Apakah pemerintah gitu, let's say? Apakah perusahaan-perusahaan pendaur ulang? And it's still a big dilemma gitu, especially di Indonesia. Tadi Mas Arno juga sempat ngucapin bahwa peraturan-peraturan tentang sampah di Indonesia aja masih jarang untuk ditegakkan. Moreover,
sampah elektronik malah belum jelas gitu regulasinya itu yang mana sih, masih sangat general, tidak ada spesifik banget gitu tentang e-waste, apalagi sampah elektronik dalam skala rumah tangga. Jadi memang it's still a very big issue, at the same time an unknown issue, masih belum dipahami oleh banyak orang begitu. Nah, ketika kamu udah tahu nih ya, ini apa ya, banyak yang tidak tahu atau belum menyadari gitu kan akan bahaya dari limbah elektronik ini. Apa menurut kamu apa yang bisa dilakukan gitu untuk kita bisa sama-sama ngurangin si limbah elektronik ini? Oke, jadi electronic waste itu aku sering nyebutnya we have to throw it immediately and recycle it appropriately. Appropriately. Jadi harus secepatnya dan cara yang proper, nggak boleh dengan salah. Secepatnya kenapa? Karena e-waste itu ya sama gitu kayak makanan, mereka bisa busuk. Pernah nggak sih ngeliat baterai yang tiba-tiba bocor, ataupun ada handphone yang tiba-tiba baterainya kembung, ataupun nah itu namanya sama-sama elektronik itu mereka toksiknya tuh udah dikeluarin. Nah, kenapa sebenarnya aku mau narik ke belakang dikit aja. Jadi e-waste itu actually teknologi kita, perangkat-perangkat elektronik kita pakai sekarang itu sebenarnya mereka mengandung racun dari awal. Contohnya ada flame retardant. Flame retardant ini adalah komponen yang membuat barang kita jadi nggak gampang kebakaran. Tapi itu adalah komponen yang sangat berbahaya juga. Itu racun yang sangat berbahaya. So, toxic in, toxic out. Karena emang dimasukin racun, kita tinggal nunggu aja gitu untuk racunnya keluar. Jadi that's why kenapa harus dibuang immediately secepatnya. Karena kalau kita tinggalin aja gitu di lemari ataupun di rumah di mana itu, mereka akan bocor. Dan atmosfer, suasana rumah pasti it's sedikit demi sedikit contaminated. Balik lagi bioakumulatif. Gak sekarang, tapi 20 tahun from now. Nah, appropriately, kenapa? Karena, balik lagi tadi, mereka mengandung racun, dan memang untuk mengolah sampah elektronik ini butuh mesin-mesin khusus yang besar. Yang punya mesin-mesin itu adalah beberapa perusahaan pendaur ulang yang ada di Indonesia, dan yang boleh mengolah sampah elektronik itu adalah perusahaan-perusahaan pendaur ulang yang tersertifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan masih sedikit di Indonesia, belum banyak gitu. Jadi that's why emang ya susah juga gitu masyarakat Indonesia, let's say kita gitu sebagai konsumen rumah tangga, ini e-waste-nya gimana nih? Gimana sih cara kita reach out ke perusahaan-perusahaan itu? Nggak ada jembatannya gitu, let's say. Karena mereka kan juga belum terlalu fokus ke rumah tangga e-waste ya, masih fokusnya ke industrial waste yang dihasilkan secara mungkin yang lebih besar, lebih banyak gitu sekali buangnya. So that's why e-waste RJ didirikan karena itu gitu. Kita mau bisa menjawab pertanyaan orang-orang, kemana sih kita buang sampah elektronik? Where do I throw away my electronic device? Where do I throw out my e-waste, electronic waste? Dan kita mau menjadi jembatan gitu antara konsumen rumah tangga dan perusahaan pendaur ulang sampah elektronik. Jadi kita menyediakan Dropbox, kita menyediakan wadah-wadah khusus yang tersebar di seluruh Indonesia, dan kita juga menyediakan gudang untuk orang-orang mengirim e-waste-nya ke kita. Jadi terjawab nih. Karena kan tadi yang diomongin Mas Chris ya, Mas David juga, gimana sih caranya ngajak orang untuk bisa berkontribusi dalam sebuah gerakan? Well, harus difasilitasin gitu, apalagi orang Indonesia, harus ada fasilitas depan mata dulu nih, ini gini caranya ya, baru akhirnya mereka bisa melakukan suatu action gitu, suatu aksi. That's what we do gitu. Kita menyediakan tempat-tempat sampah ini, jadi ya udah, punya sampah elektronik dibuang ke sini, punya kabel bekas, handphone, apapun, laptop, baterai yang udah rusak, itu dibuang ke sini. Jangan dibuang ke tempat sampah, jangan dibuang ke tukang loak, karena kita nggak tahu kalau misalnya ke tempat sampah nih, ke tukang loak, itu end up-nya di mana sih? Mungkin aja end up-nya di suatu pendaur ulang ilegal, yang ya paling mereka cuma ngambil spare part yang masih bisa dipakai, sisanya ya dibuang ke sungai, dibuang, dibakar, dikubur, ya, it's not sustainable gitu. Jadi memang at the end of the day, kita harus sadar gitu, aware bahwa electronic waste itu emang harus didaur ulang secara proper, harus dibuang ke emang leave it to the experts. That's what I used to say. So that's why jadi kalau misalnya ditanya gimana sih caranya kita berkontribusi dalam isu sampah elektronik ini, what can we do? Is you have to throw away your e-waste to the right place, because trash is not always the right place. Tempat sampah itu bukan menjadi tempat yang selalu benar gitu, terutama untuk permasalahan sampah elektronik ini. So teman-teman distributor yang di rumah, kalau misalnya punya sampah elektronik bisa dibuang ke Dropbox e-waste RJ. Mantap. Gila, nggak kerasa 20 menit. Ini sebenarnya praktisi-praktisi yang very rich ya, knowledge
dan sudah aku udah tahu mereka ngelakuin ini udah bertahun-tahun gitu kan. So this is a very short time, tapi thank you banget semua udah berbagi in this very short time. Mungkin aku sebelum kita mengakhiri ini semua, mengakhiri sesi di NA Digitalks Living Without Waste, mungkin ada beberapa poin yang bisa aku simpulkan gitu dari obrolan kita berempat ini. Satu hal yang menurutku poin penting banget yang disampaikan tadi sama Bang Sano adalah generation restoration gitu. Kita emang harus bergerak sekarang gitu kan. Kita udah dengar dari 2005 sampai 2021, 16 tahun and not much changes actually. Regulasi semua berubah kayak dikit gitu. Sedangkan kita sedang berada di titik yang udah boiling point di mana now or never, live or die gitu kan. Dan mungkin ini pengen dijadiin ajakan gitu dari kita semua untuk teman-teman, pendengar, pemirsa semuanya, dan semua yang di Disrupto, seluruh rakyat Indonesia gitu ya, untuk take this issue seriously gitu ya, bahwa isu sampah ini nggak cuma ngomongin apa yang aku konsumsi, apa yang aku hasilkan, dan bagaimana itu akan terolah, tapi ternyata di situ ada isu birokrasi, di situ ada isu tata kelola, ada isu pembiayaan, financing system, di situ juga ada isu karakter dari bangsa ini, di situ juga ada teknologi yang bisa kita gunakan, inovasi apa aja yang bisa kita munculkan untuk kita mengubah behavior gitu kan. So this is a very complex issue yang masing-masing dari praktisi kita sudah melakukan suatu what they can do on their dimulai dari diri mereka sendiri, dari Waste for Change, memulai sebuah forum, memulai menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan, membangun awareness dan inovasi untuk pengelolaan sampah dalam e-waste misalnya, dan berbagai macam. Dan mungkin satu poin yang bisa merangkum itu semua, we have to do it together. Harus dimulai, harus menyadari dari diri sendiri, dan mulai bertanggung jawab. Bertanggung jawab, semuanya bertanggung jawab, konsumennya bertanggung jawab, produsennya bertanggung jawab, government-nya bertanggung jawab, karena kita mempertanggungjawabkan ini untuk sebenarnya anak cucu kita. Bukan untuk kita sebenarnya. Mungkin that's the very shortest summary yang aku bisa sampaikan. Terima kasih banyak Bang Sano, Rafa, David gitu ya. Semoga setelah menyimak diskusi kita ini semakin bisa menyadari pentingnya melestarikan lingkungan dan menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan dalam keseharian. Dengan begitu berakhir pula sesi talk show di NA Digitalks Living Without Waste. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para pembicara kita yang hebat-hebat ini yang sudah hadir bersama kita. Juga terima kasih untuk para peserta yang sudah menyaksikan sesi talk show ini. DNA Digitalks, Grand Opening of Disrupto Digital Hub, dipersembahkan oleh Sinar Masland, Digital Hub at BSD City, Disrupto, Connected Art Platform, dan Weir Group. Jangan lupa juga untuk follow digitalhub.bsdcity dan disrupto.id untuk mengetahui lebih lanjut tentang Disrupto, Digital Hub, dan program-program yang akan datang. Saya Rinda Lim, pamit undur diri, sampai jumpa.